dan 83. Berikutnya, teman-teman sekalian, adalah kata sultan. As-sultan. Nah, kata ini kalau di Indonesia jamak digunakan untuk menyebut ya orang kaya baru ya. OKB ya, wah udah jadi sultan. Bahkan ada istilah Sultan Andara itu ya, OKB. Nah, pada zamannya kata sultan ini juga lazim digunakan untuk menyebut amir. Nah, sehingga eh, apa saya simpulkan warad al-lafz fil Qur'anil Karim bi sighatin nakirah wa takarrara sebanyak 26 marrah wa lam yakun ahadun minha yata'allaqu bil mawdu'. Ternyata sultan, kata sultan dalam Al-Qur'an itu terulang sebanyak 26 kali dan tidak ada satupun yang berhubungan pada hari ini, pada malam hari ini tentang karakteristik ya pemimpin yang ideal dalam Quranul Karim. Nah, karena kata ini ya bagian dari kata yang apa? Yang mushtarak ya, yang mushtarak artinya banyak kata namun ada persinggung maknanya, ada benang merahnya yang menghubungkan antara hadhihi al-mustalahat ya, mustalah-mustalah atau istilah-istilah ini, maka kemudian saya mencoba merujuk kitab Al-Furuq Lughawiyah ya. Jadi saya utarakan al-farqu baina sultan wal malik ya, anna sultan quwwatul yad. Jadi sultan itu adalah seorang yang memiliki kekuasaan fil qahri ya, lil jumhuril a'zam, memiliki kekuasaan untuk kemudian menekan atau menguasai orang banyak, wal jama'atil yasirah, dan juga sekelompok massa gitu. Aidan ala tara annahu yuqal al khalifah sultanud dunya. Nah, sehingga yang tadi saya bilang benang merahnya itu adalah ternyata memang khalifah itu juga disebut sebagai sultan karena seorang khalifah memiliki kekuasaan untuk menekan ya, menekan ke bawah gitu ya. Sultanud dunya wa malikud dunya ya, dan juga disebut sebagai malikud dunya, malik juga gitu ya. Wa taqi amiril balad sultanul balad ya. Juga disebut sebagai amir juga sultan. Wala yuqalu lahu mulkul balad ya. Namun terkait dengan pemimpin sebuah negara itu tidak disebut sebagai malikul balad ya. Karena untuk memiliki kekuasaan itu ya, mempunyai kekuasaan itu tidak harus memiliki gitu kurang lebih ya. Di annal malik huwa nittasa muqaddaratuhu ala ma dzakarna fal malik huwa al qudrah ala asya' katsirah. Jadi yang disebut sebagai malik itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang banyak. Wali sultan al-qudrah sawa'un kana ala asya' katsirah atau qalilah. Sedangkan sultan itu adalah kemampuan baik sedikit ataupun banyak. Walihada yuqalu lahu fi darihi sultan wala yuqalu lahu fi darihi malik gitu ya. Jadi ketika seseorang memiliki rumah itu ya, itu dikatakan sultan fi darihi sultan wala yuqalu lahu fi darihi malik ya, bukan dikatakan malik ya. Walihada yuqalu huwa musallitun alaina wa illam yamlikuna ya. Jadi sehingga ada satu perkataan Arab gitu ya, yang mengatakan musallitun alaina, dia menguasai kami meskipun tidak memiliki kami. Waqila as-sultan al-mani' al-musallit. Sultan juga disebut sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mencegah atau melarang ya, orang lain ya, min an yatasarrafa an muradihi, untuk melakukan sesuatu. Nah, kurang lebih itu bedanya antara sultan dengan malik ya. Yang jelas bahwa boleh dikatakan begini, setiap sultan itu sudah uh, apa gimana ya bahasanya yang pas itu, setiap sultan sudah pasti malik, tapi tidak setiap malik itu
sultan. Itu ya kurang lebih ya yang tepat. Baik. Berikutnya ada al-khalifah. Jadi tadi sudah saya utarakan bahwa al-khalifah ini berulang sebanyak 2 kali fil Baqarah wasat ya. Jadi pengertian secara literalnya, lugatannya al-khalifah man istukhlifa makana man qablah. Jadi disebut khalifah karena seseorang itu menggantikan orang belumnya. Di pengganti. Wa qauluhu ta'ala ja'alakum khalaifal ardi. Ya. Allah menjadikan kita sebagai khalaifal ardi ya. Representasi gitu ya, representasi Allah di muka bumi. Ai mustakhlafina fiha. Kemudian al-khilafah saya bacakan yang apa punya relevansi saja. Wa fulanun yakhlufu fulanan fi ahli wa iyalihi khilafatan hasanah ya. Jadi boleh disimpulkan dari pengertian leksikal ini bahwa al-khalifah itu adalah pengganti. Ketika kita utarakan al-khalifah Abu Bakr As-Siddiq berarti sahabat Abu Bakar menggantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga Al-Khalifatu Umar Ibnul Khattab berarti Umar menggantikan Abu Bakrin Siddiq dan begitu juga seterusnya. Nah, ayat yang menyinggung atau menyebutkan kata khalifah yakni di surat Al-Baqarah ayat 30 wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya sebagaimana kita hafal bersama ya khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ayat yang kedua ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya khalifatan fil ard. Saya tidak ingin masuk kepada penjelasan yang jelimet yang tafsiri terkait dengan analisis kebahasaan secara mendalam ya. Karena kalau kita baca tafsir ya, itu diutarakan secara mendalam ya. Kenapa misalnya nih ya, ini ada peristiwa dalam balaghah ya, at-taqdim wa ta'khir. Kenapa ja'ilun fil ardi ya, didahulukan berbeda dengan di surat Sad ya, khalifatan fil ard. Nah, ini fil artinya didahulukan ya, sedangkan di surat Sad ya diakhirkan khalifatan fil ard. Nah, ini panjang lebar tentunya. Nah, namun seperti saya utarakan tadi, saya hanya akan mencoba melakukan analisis dari kata kunci ya, kata kunci. Makanya ini maudhu'i tajzi'i saja ya, dengan ruang dan waktu yang sangat terbatas. Nah, kembali kepada kata khalifah, kata yang pertama sebagai satu kata kunci tadi ya. Sedikit saya kutip ya beberapa tafsir meskipun ya kalau boleh jujur saya agak kecewa karena banyak sekali kemiripan ya hanya berbeda narasi saja ya substansinya sama gitu. Misalnya di tafsir At-Tabari ini maksud saya untuk kemudian mengetengahkan kepada teman-teman sekalian ya. Misalnya di tafsir At-Tabari ya ini beliau menggunakan analisis literal gitu ya, mengutarakan kata al-khalifah ini dengan pendekatan leksikal sama tadi yang saya kutip dari kamus Al-Wasit fil Lughah ya. Sama kurang lebih sama gitu ya. Cuma beda wa min dzalika qila lis-sultan al-a'zam khalifah li'annahu khalafa alladhi kana qablah ya faqama bil amri maqama fakana minhu khalafan. Jadi kurang lebih samalah ya maksudnya. Kemudian juga misalnya Tsa'labi ya. Ini ada satu yang menarik saya kira ya, Tsa'labi ya. Min khilali tafsirih al-kashf wal bayan fi tafsir al-Quran. Jadi Tsa'labi mengutip satu kisah ya, kisah bila sanad tapi dari khalifah yang kedua Umar ibn al-Khattab ya. Jadi mafadaha annahu sa'a ashabahu ashaban Nabi Talhah wa Zubair wa Ka'b wa Salman. Jadi sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada beberapa sahabat Nabi, di sini disebutkan nama-namanya Talhah, Zubair, ya, Ka'ab, Salman, mal khalifatu minal malik ya. Apa kiranya perbedaan antara khalifah dan malik? Faqala Salman Al-Farisi ini ya, al-khalifatul ladzi ya'dulu fil ra'yah
wa yaksimu bainahum bis-sawiyah. Jadi kalau khalifah itu adalah seseorang yang memegang kendali kekuasaan secara adil dan, kemudian, yang menghukumi secara sama rata tanpa tebang pilih, kurang lebih begitu. Wa yashfiqu 'alaihim syufqatar rajul 'ala ahlihi. Dan kemudian, satu perbedaan dengan, Malik adalah bahwa khalifah itu memiliki, empati ya, rasa empati yang tinggi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Sebagaimana, kepedulian atau rasa empati itu ada terhadap keluarganya misalnya. Wa yaqdi bi kitabillah, dan ini satu hal yang penting, wa yaqdi bi kitabillah, dan tentu, regulasi atau dustur ya, semuanya dikembalikan kepada kitabullah ya azza wa jal. Fasa'ala Umar, kemudian Umar bertanya, "Malikun ana am khalifah?" Lalu saat ini Malik atau khalifah kira-kira yang pas? Fa'ajaba Salman, Salman menjawab, "In anta jabaita min ardil muslimin dirhaman aw aqal wa wada'tahu fi ghairi haqqi fa anta malik." Kalau engkau kemudian, eee, memungut ya, eee kepada atau terhadap, orang-orang yang dipimpin dalam hal ini adalah kaum muslimin ya, memungut dari mereka dirham ya, dan kemudian pungutan ini, dialokasikan, tidak secara semestinya, maka ya fa anta malik, kata Salman. Nah tentu ini satu hal yang